Nah, saya ingin menuju ke Prof. Burhan. Kalau tadi kita sempat berbicara terputus ketika berdiskusi mengenai tingkat partisipasi pemilih, sebetulnya kalau dilihat apa saja mungkin hal-hal yang mempengaruhi. Tadi disampaikan ada soal mobilisasi, kemudian juga mungkin di situ ada soal mungkin ada isu-isu yang berkaitan dengan elit ataupun juga isu di akar rumput. Ya, di 2019 kemarin salah satu yang membuat tingkat partisipasi meningkat adalah intensitas polarisasi dan kompetisi politik yang memang sangat luar biasa keras. Jadi ada polarisasi politik, dampak negatifnya kita sudah paham semua, tetapi juga punya sisi positif, itu polarisasi meningkatkan partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di bilik suara. Dan itu yang terjadi di 2019. Jadi karena mereka sangat partisan dengan capres yang mereka usung, itu banyak sekali yang menggunakan hak pilihnya tanpa motivasi insentif elektoral apapun. Dan itu yang menjelaskan mengapa partisipasi di Pilpres itu 6 atau 7% lebih besar ketimbang partisipasi di Pileg. Jadi mereka datang ke TPS, coblos kotak suara untuk Pilpres, tapi tidak mencoblos kotak suara yang lain. Misalnya untuk Pileg, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, itu tingkat turnout-nya lebih rendah dibanding Pilpres. Itu satu. Nah, pertanyaannya adalah untuk 2024, apakah polarisasi politik masih seperti dulu atau tidak? Nah, studi saya bersama Greg Willey itu menunjukkan tingkat intensitas polarisasi politik jauh lebih melemah dibanding sebelumnya. Sekarang coba cek ya, isu PKI nggak muncul lagi. Sebelumnya kan isu itu betul-betul rame di WA group ya. Isu komunis, isu Kristen, Katolik, isu-isu primordial nggak terlalu muncul. Nah, kalau misalnya tesis 2019 itu betul bahwa isu politik identitas, partisipasi, polarisasi punya korelasi dengan peningkatan partisipasi, ada kemungkinan penurunan tingkat partisipasi 2024. Kecuali kompetisi politik itu digeser atau digantikan dengan isu lain. Misalnya jumlah peserta pemilu yang lebih banyak. Sekarang untuk Pilpres kan ada 3 paslon. Di 2019 cuma ada 2. Jadi karena aktornya lebih banyak, seharusnya punya potensi untuk menarik basis pendukungnya lebih banyak pula untuk datang ke TPS. Jadi ada kelemahan, bukan kelemahan, ada pergeseran isu yang kemudian digantikan dengan bertambahnya aktor yang bertarung di medan laga. Termasuk kita tahu ada hal yang menurut saya juga harus kita waspadai, yaitu panjangnya atau banyaknya hari libur di sana. Nah, itu. Masih banyak liburan loh sampai sekarang. Kita punya libur Isra Mi'raj ya minggu lalu. Kemudian hari Jumat atau Sabtunya kita tahu ada Imlek. Kemudian ada weekend. Dan saya khawatir ada sebagian kelas menengah yang mengambil cuti hari Senin dan Selasa. Karena besok libur kan. Ya, bukan libur Valentine, libur pemilu. Jadi kalau misalnya itu terjadi, data saya kurang lebih 14,9% menyatakan bepergian besok hari. Wow. Besar itu angka itu. Setelah memilih atau sebelum memilih? Tanggal 14-nya mereka bilang nggak ada di tempat. Tapi ini menarik nih soal memilih hari ini Pak Ilham ya, pada saat sekarang kalau kita lihat ini sebenarnya harinya cukup ideal karena berada di tengah-tengah minggu, bukan di dekat minggu banget, juga bukan di akhir minggu banget. Nah, kalau kita lihat dari tanggal yang besok tanggal 14 ini yang jatuh pada hari Rabu, apakah tanggal ini menurut Pak Ilham sebagai penyelenggara pemilu juga merupakan tanggal yang ideal supaya tingkat partisipasi pemilih kita tinggi dengan mempertimbangkan ada Imlek di sana, ada Isra Mi'raj di sana, ada mungkin kaum menengah pekerja yang ambil cuti 1-2 hari lanjut bablas sampai hari Rabu. Gimana menurut Pak Ilham? Nanti sebetulnya kita harus jeda dulu Pak Ilham, kami kembali sesaat lagi.